Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pemabuk di Basrah yang telah diabaikan oleh kaumnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini menjadi sebab musabab turunnya rahmat, taufik, hidayah serta hikmah dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Ahak, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Sudah menjadi hukum sosial bahwa seseorang yang perbuatannya jelek dan sering menjadi gangguan bagi masyarakat, ia tidak akan diperdulikan lingkungannya ketika ia mengalami kesulitan atau bahkan meninggal. Padahal yang namanya manusia tidak selalu dan selamanya seluruh catatannya hitam kelam. Bisa jadi ada yang baik dan bermanfaat, walau hanya sepele, tetapi hal yang kecil dan sepele itulah yang kadang mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi di Basrah, seorang pemabuk yang sangat buruk moralnya meninggal dunia. Istrinya memberitahukan hal itu kepada para tetangganya, tetapi mereka sama sekali tidak memperdulikan dan tidak mau merawatnya. Karena itu ia memanggil 4 orang buruh upahan untuk merawat jenazahnya dan kemudian membawanya ke musola. Tetapi sesampainya di sana tidak ada seorang pun yang hadir untuk menyolatkannya. Beberapa orang yang mengetahui hanya melihat dan membiarkannya setelah tahu siapa gerangan jenazah itu. 4 buruh itu pun tidak bisa melaksanakan sholat jenazah karena tidak tahu harus bagaimana. Kemudian istrinya itu memerintahkan orang-orang upahan itu untuk membawanya ke pinggiran hutan dan menguburkannya di sana. Tidak jauh dari hutan tersebut ada sebuah bukit yang di sana ada seseorang yang saleh dan sangat zuhud menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah turun dan berkumpul di masyarakat kecuali untuk sholat Jumat. Entah bagaimana asal muasalnya, tiba-tiba orang itu turun gunung dan mendatangi jenazah sang pemabuk yang tengah digali kuburannya itu. Dan ia menyolatkannya. Setelah itu ia duduk menunggu untuk memakamkannya. Peristiwa turunnya sang saleh dan syahid dari pertapaannya di atas bukit itu menjadi berita menggemparkan bagi masyarakat sekitarnya. Mereka merasa takjub dan keheranan sehingga datang berduyun-duyun ke pinggiran hutan tersebut. Salah satu dari tokoh masyarakat tersebut menghampiri orang saleh tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, mengapa engkau menyolatkan jenazah orang ini sedangkan ia orang yang sangat buruk dan banyak sekali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian orang saleh itu berkata, "Aku diperintahkan tentunya melalui ilham turun ke tempat ini karena ada jenazah seseorang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tidak seorang pun di sana kecuali hanya istrinya." Orang-orang jadi keheranan mendengar jawaban tersebut. Bertahun-tahun mereka tinggal bersama orang itu dan sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui kebaikan yang dilakukan olehnya. Sang Zahid tampaknya mengetahui kebingungan masyarakat. Karena itu ia memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana sebenarnya keadaan dan perilaku suamimu itu?" Kemudian sang istri berkata, "Seperti yang diketahui banyak orang, sepanjang hari ia hanya sibuk minum minuman keras di kedai-kedai, pulangnya di malam hari dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Seringkali ketika ia tersadar di waktu fajar, ia mandi dan wudhu kemudian sholat subuh. Tetapi di pagi harinya ia kembali ke kedai-kedai untuk minuman khamar, minum-minum seperti biasanya. Hanya saja di rumah kami tidak pernah kosong dari 1 atau 2 orang anak yatim. Dan ia sangat menyayanginya melebihi anaknya sendiri. Dan di waktu sadarnya ia selalu bermunajat sambil menangis sesenggukan, "Ya Allah, di bagian jahanam yang manakah akan engkau tampakkan penjahat, yakni dirinya sendiri." Kemudian sang syahid berkata, "Sesungguhnya maha luas kasih sayang Allah. Mungkin karena sangat sedikitnya kebaikan yang dilakukan sehingga merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Dan juga kesabarannya menanggung kehinaan dan cibiran sinis dari lingkungannya yang mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar penjelasan itu, anggota masyarakat yang hadir segera ikut menyolatkan jenazah pemabuk tersebut dan ikut serta menguburkannya. Nah, sahabat Ahak, itulah tadi sepenggal kisah seorang pemabuk yang akhirnya pada akhir hayatnya justru telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah ditunjukkan keberkahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.